Rumah itu berdiri di pinggir kota, tepat di belakang kompleks perkantoran lama yang kini sudah jarang digunakan. Bangunannya besar, berdinding tebal, dengan jendela-jendela tinggi khas peninggalan Belanda. Catnya mengelupas, pintu kayunya menghitam dimakan usia, dan halaman depannya selalu ditumbuhi rumput liar meski rutin dibersihkan. Warga sekitar menyebutnya rumah dinas nomor ke-12. Anehnya, sejak dulu tidak pernah ada satupun penghuni yang bertahan lama tinggal di sana. Terakhir kali rumah itu ditempati adalah oleh Pak Arman, seorang pegawai negeri yang baru dipindahkan ke kota tersebut. Ia datang bersama istrinya, Bu Rina, dan anak laki-laki mereka yang masih berusia 8 tahun. Awalnya semua tampak normal. Hari pertama mereka menempati rumah itu, Bu Rina hanya mengeluh satu hal. Rumah tersebut terasa dingin, bahkan di siang hari. Namun, Pak Arman menganggap itu wajar. Namanya juga rumah tua, temboknya tebal, katanya. Pak Arman mengira itu maling. Ia bangkit, mengambil senter, lalu membuka pintu kamar. Ruang tengah kosong, lampu mati, jendela tertutup rapat. Namun bau aneh tercium di udara, bau lembab bercampur amis, seperti besi berkarat. Saat Pak Arman hendak kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dinding. Tok, tok, bukan dari pintu, bukan dari jendela, melainkan dari dalam tembok itu sendiri. Keesokan paginya, Bu Rina mengaku mendengar suara orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti dari dapur, tepat setelah azan subuh. Suaranya berat, tegas, seperti orang sedang memberi perintah. Yang lebih membuat mereka ketakutan, anak mereka mulai berubah. Anak itu sering duduk sendiri, menghadap sudut ruang tamu, menatap kosong. Saat ditanya, ia hanya berkata pelan, "Om itu suruh aku, jangan masuk kamar belakang." Padahal kamar belakang selalu terkunci dan tidak pernah dibuka sejak mereka pindah. Pada malam ke-7, listrik di rumah tiba-tiba padam total. Hanya rumah dinas itu saja. Rumah lain tetap terang. Dalam gelap, Pak Arman mendengar suara pintu kamar belakang terbuka perlahan. Krik, lalu terdengar langkah kaki keluar dari kamar itu. Berat, teratur, mendekat ke arah kamar mereka. Pak Arman memeluk istrinya. Anaknya gemetar sambil berbisik, "Itu om yang pakai baju aneh." Matanya hitam semua. Saat suara langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamar, terdengar satu kalimat diucapkan sangat jelas. "Ini masih rumah dinas saya." Keesokan harinya, keluarga itu pindah tanpa banyak bicara. Mereka hanya meminta dipindahkan dengan alasan rumah tidak layak huni. Beberapa minggu kemudian, seorang penjaga lama kantor itu akhirnya bercerita. Dulu, pada masa penjajahan, rumah dinas nomor 12 adalah tempat tinggal seorang pejabat Belanda yang dikenal kejam. Ia sering menghukum pekerja pribumi di ruang belakang rumah itu. Banyak yang tidak pernah keluar lagi. Saat Jepang datang, pejabat itu ditemukan tewas di kamar belakang, terkunci dari dalam. Sejak saat itu, rumah tersebut selalu diisi, namun tak pernah benar-benar dihuni, karena menurut warga sekitar, penghuni lamanya tidak pernah pergi. Dan setiap kali ada orang baru menempati rumah itu, ia hanya sedang menumpang di rumah dinas milik orang lain.